Jadi kalau udah di rumah tangga ada sesuatu yang toksik, kayak hidup menderita, ribut tiada akhir, KDRT, open marriage, perselingkuhan, itu semua sampai bertahan hanya karena anak, itu sebenarnya adalah spiritual awakening, bahwa ada sesuatu yang harus diubah dari kehidupan kita supaya bisa lebih nyaman ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tiwi, founder of Sacred Empress. Jadi kalau nyari aku di Instagram cari Sacred Empress ya guys. Kita akan membahas hari ketiga aku ada di Plaza Indonesia Wellness Festival yang kelasnya berbunyi Spiritual Awakening, Transforming Your Life Through Your Pain, Grief, and Trauma. Jadi ini kalau kalian ingat sesi yang nomor 1, sesi kelas yang pertama itu kan ada membahas soal rasa sakit kita karena permasalahan cinta. Ternyata permasalahan cinta itu adalah salah satu katalis spiritual awakening yang ada di kehidupan kita. Ada 7 kejadian yang sebenarnya merupakan katalis spiritual awakening di hidup kita. Dengarkan baik-baik. Katalis spiritual awakening yang pertama adalah orang tua yang toksik. Jadi ada di antara kita yang sangat beruntung punya orang tua yang baik, atau mungkin setidaknya satu toksik, satu baik. Jadi kita semua sadar ya, banyak sekali di kehidupan ini yang memang orang tua yang toksik, dan itu normal adanya. Jadi itu ternyata adalah salah satu katalis spiritual awakening. Jadi kalau punya orang tua yang toksik itu, either orang tuanya toksik atau kita hidup terpenjara, kita kayak jadi kambing hitam keluarga, kita mau pergi tapi nggak bisa dengan khawatir takut dosa. Kalau udah urusan sama orang tua udah pasti biasanya blockage setinggi adalah takut dosa. Itu padahal ingat ya guys, di mata Allah itu nggak tidur, dia tuh melihat yang durhaka itu anaknya apa orang tuanya atau keduanya gitu. Jadi jangan selalu merasa bahwa kita itu korban. Lalu yang kedua adalah punya rumah tangga yang toksik. Katalis spiritual awakening yang kedua adalah punya rumah tangga yang toksik, karena kalau sudah berumah tangga itu biasanya karma utama kita adalah orang tua dan pasangan. Jadi kalau udah di rumah tangga ada sesuatu yang toksik, kayak hidup menderita, ribut tiada akhir, KDRT, open marriage, perselingkuhan, itu semua sampai bertahan hanya karena anak, itu sebenarnya adalah spiritual awakening, bahwa ada sesuatu yang harus diubah dari kehidupan kita supaya bisa lebih nyaman ke depannya. Lalu yang ketiga adalah ditinggal meninggal orang terdekat. Jadi kalau kita dekat banget sama seseorang, baik itu orang tua, pasangan, atau bahkan sahabat, atau kakek nenek yang kita dekat sekali dan meninggal, itu biasanya adalah katalis spiritual awakening juga yang ketiga. Jadi ini katalis spiritual awakening ini sebenarnya adalah accident atau kejadian-kejadian yang membangunkan dirimu kayak jeder gitu. Karena paling gampang membangunkan manusia pakai derita nestapa. Karena kalau bahagia biasanya manusia itu suka terlena. Nggak usah nyanyikan aku, nggak usah. Oke, nah lalu spiritual awakening yang keempat, katalisnya adalah yang tadi, ketemu twin flame atau hubungan cinta yang berantakan. Tapi nggak sampai ke pernikahan guys, itu yang keempat. Lalu biasanya ini hubungan cinta yang berantakan ini on off-nya menahun ya, jadi bukan cuma sekedar kayak iya aku jatuh cinta sama orang tapi sakit banget, tapi ternyata cuma sebentar. Itu biasanya hanya serving a karma, a small karma gitu. Tapi ini kita ngomongin yang benar-benar udah pacaran 6 tahun, 7 tahun, udah mau nikah tapi gagal menikah tiba-tiba gitu. Terus udah gitu yang on off tidak pernah bisa memiliki, tidak pernah ada status tapi menahun, itu biasanya salah satu katalis spiritual awakening juga. Lalu yang kelima adalah terkait dengan keuangan. Di PHK, keuangan susah, investasi bodong, apalagi tuh, rumah kebakaran, pinjol lagi tiba-tiba tuh, terus udah gitu kantor yang toksik tapi kita bertahan banget hanya karena uang. Pokoknya intinya masalahnya uang, itu biasanya jadi spiritual awakening yang kelima. Karena apa? Itu sebenarnya cara kita mencari uang atau misi jiwa kita itu sebenarnya tidak di ranah itu. Kalau terjadi ini dengan keuangan, sebenarnya Tuhan tuh mau bilangin bahwa hey, kamu tuh aku ciptakan bukan dengan itu cara mencari uangnya. Tapi kan kita karena melihatnya dari sisi ego kan, kita melihat oh ini bos gue nih yang nyebelin banget, oh ini teman kantor gue nih yang tukang fitnah apa-apa dan segala macam. Ingat, ketika kita masih menyalahkan yang sekeliling, artinya kita belum introspeksi diri. Dan terkadang
kita ada di situ sengaja dikasih cobaan. Kalau sedikit cobain ya, ini cobaan banyak supaya akhirnya sayangi dirimu sendiri. Kalau memang ternyata harus resign, harus keluar dari situ, so be it. Percayalah bahwa rezekimu tuh akan selalu terbuka di mana saja. Lalu peristiwa spiritual awakening yang selanjutnya adalah yang tadi quantum healing, yang ke sesi keduaku. Jadi salah satu kena penyakit yang sampai hampir mati, atau penyakit komorbid, atau kecelakaan sampai hampir meninggal, itu sebenarnya adalah spiritual awakening events juga. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian terus udah gitu juga misalnya kehilangan anggota tubuh, itu pokoknya terkait dengan kesehatan, itu biasanya adalah teguran. Supaya apa? Supaya hidupnya lebih benar, supaya kalau nanti sembuh itu bisa punya kesempatan kedua untuk hidup dengan cara yang baru. Karena kalau nggak dikasih penyakit keras, tidak berubah manusianya ya, begitu. Jadi kenapa cancer ini yang fenomena paling besar nih, cancer ya? Karena cancer tuh benar-benar nggak tahu either orangnya akan meninggal atau sembuh. Itulah kenapa banyak orang dikasih cancer sehingga akhirnya setelah udah sembuh, dia jadi cancer survivor dan dia akhirnya mengajarkan ke orang lain. Dia jadi aktivis. Nah, sebenarnya misi jiwanya ada di situ. Gitu. Nah, yang terakhir adalah kejadian ekstrim lainnya seperti sexual abuse, diperkosa, punya anak kebutuhan khusus. Itu sebenarnya adalah spiritual events yang ada di kehidupan kita. Jadi kalau kalian pernah mengalami 1, 2, ataupun 7, itu berarti sudah segitunya Tuhan tuh menyuruh kalian buka mata guys, buka mata guys. Ini ada yang nggak benar dengan cara kalian menjalani hidup. Ini aku berikan ini supaya apa? Supaya rerouting. Jadi ini semua bukan bencana, ini sebenarnya adalah rerouting. Harusnya ke kanan, tapi kamu ke sini terus jadilah di sini jeder dikasih masalah supaya belok ke kanan. Begitu ya. Aku mau share beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada dari teman-teman. Nah, terus begitu suka banyak yang nanya nih. Jadi sebenarnya tuh buat apa sih? Gitu. Kenapa kalau ada permasalahan sama orang tua? Paling banyak sih sebenarnya sama orang tua ya. Jadi sebenarnya kita tuh harus sadar bahwa orang tua kita adalah manusia juga. Terkadang ketika kita bisa melihat orang tua kita sebagai manusia juga yang punya rasa sakit juga, kita jadi lebih memahami mereka. Bukan semata-mata ngikutin plek-ketiplek hanya karena takut dosa gitu. Itu ada di sini nih. Kalau udah takut dosa tuh yang berdenyut biasanya di sini, karena urusannya sama Tuhan kan sebenarnya. Pahala dosa tuh adanya di tangan Tuhan, bukan di tangan kita guys. Kayak jodoh juga ada di tangan Tuhan, maka kita deketin diri sama Tuhan, jadi jodohnya datang gitu. Jadi kalau punya orang tua atau rumah tangga yang toksik, itu biasanya kalian disuruh untuk break the pattern. Gimana caranya supaya pola ini tidak terus terjadi, supaya kita bisa merespon differently. Biasanya itu adalah dengan berani berkata tidak, punya batasan, terus udah gitu sadar bahwa kamu punya power di hidupmu gitu, terus udah gitu harus lebih self love sama diri sendiri, terus udah gitu punya jarak dan banyak caranya. Itu kalau terkait dengan orang tua dan rumah tangga yang toksik. Lalu beberapa yang datang juga hadir karena mereka habis ditinggal meninggal oleh orang terdekat. Ada yang baru ditinggal bapaknya. Ada normalnya orang kalau ditinggal meninggal tuh sedih. Sedih tuh normal banget karena grief itu memprosesnya memang lama. Grief itu kita harus berdamai bahwa kita memang punya grief. Bukannya griefnya itu harus dihilangkan, bukan. Karena we live with that grief gitu. Jadi griefnya biar aja. Aku menjalani hidupku dengan grief ini di hatiku, tidak apa-apa. Cuma manusia itu suka pengen, aku mau rasa ini hilang lah, raiso cuy, ini ada untuk mengingat bang. Nggak ada silabusnya untuk melupakan. Dan ketika kita melupakan masalah itu masuk ke bawah sadar, itu jadi sampah-sampah di bawah sadar. Jadi kalau misalnya sedih, lebih baik keluarin aja nangisnya gitu. It's always good to have a good cry. Apalagi buat para laki-laki, you need to have a good cry with yourself. Dan kalau perempuan kan suka di tempat umum gitu ya. Tapi kalau laki-laki kan ya, kalau lagi di kamar sendiri, coba diingat-ingat aja apa yang harus aku rilis, coba dirilis sendiri supaya nggak jadi heart attack ya guys gitu. Lalu penyakit-penyakit juga kemarin sempat ada yang paling sering tuh autoimun ya. Autoimun sekarang makin banyak sekali dan itu kayak penyakit yang nggak jelas bagaimana harus menyembuhkannya. Tapi kalau yang aku temukan di quantum healing, autoimun itu terjadi karena kita terlalu menuhankan kata seseorang atas benar dan salah di hidup kita. Jadi kayak kita ngajarin imun kita untuk akhirnya menyerang hal yang baik hanya karena kita mengikuti kata orang tersebut gitu. Kata orang tersebut itu bisa jadi orang tua, bisa jadi dokter, bisa jadi apa, bener-bener kayak 100% percaya sepenuhnya gitu. Padahal terkadang itu nggak cocok buat badan kita. Jadi autoimun tuh entah kenapa orang-orangnya tuh sering kayak
mengkerangkeng diri sendiri. Aduh ini salah, ini nggak boleh, ini jangan, ini nanti kalau gini. Jadi kayak banyak pikirannya tuh takut, jangan kayak gini, ini kalau gini gitu. Itu yang sering sekali terjadi di autoimun. Terus udah gitu kayak kalau misalnya udah rash yang sebadan ya, kayak apa, psoriasis, maaf ya aku bukan dokter lagi, tapi yang jadi kayak ada alergi sebadan gitu, itu biasanya karena badannya tuh sudah tidak sanggup disuruh untuk menopang semua beban yang kau berikan kepada badanmu gitu. Seperti engkau harus menyelamatkan semua orang, engkau harus memikirkan semua orang, ya udah akhirnya badanmu yang breakdown and cry gitu. Jadi banyak spiritual awakening, kondisi-kondisi itu yang seperti tidak ada jalan keluar. Tapi sebenarnya itu adalah second chance-mu untuk punya kehidupan yang berbeda. Jadi begitu ya guys, kalau kalian nanti dengar lagi apa sih yang namanya spiritual awakening itu adalah titik balik yang diberikan sama Tuhan supaya kamu sadar dan akhirnya bisa berubah dalam hidupmu, mempunyai cara hidup baru yang lebih baik. Oke, sampai ketemu lagi ya. Nanti aku jelasin sesi keempat. Dadah!